Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan sehingga kita alhamdulillah bisa mengikuti UTS perkuliahan pada kesempatan kali ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja, dan tak lupa teman-teman mahasiswa RA10 Prodi Manajemen yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kandi dengan NIM 223059. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas kembali materi-materi manajemen kinerja dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-6. Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada manajemen kinerja, yang kedua itu tentang kepemimpinan kinerja, yang ketiga yaitu pendekatan sistem dalam manajemen kinerja, yang keempat ada teknik strategi dan analisis kebutuhan kompetensi, yang kelima ada teknik pengukuran kinerja, serta yang terakhir adalah teknik strategi dan analisis kebutuhan kompetensi. Nah, dari keenam pembahasan ini tentunya telah dijelaskan terlebih dahulu oleh Bapak dosen sebelumnya, karena memang pembahasan-pembahasan ini itu diambil dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, yang dimana dari setiap poin-poin tersebut itu adalah saling berlokasi ataupun saling berhubungan, sehingga nanti ketika saya menyampaikan pembahasan ini diharapkan dari penyampaian yang saya sampaikan teman-teman bukan hanya dapat memahami apa materi pun yang saya sampaikan, tetapi juga menjadi ilmu yang berguna tentunya untuk kedepannya. Langsung saja, di sini ada materi yang pertama yaitu tentang manajemen kinerja. Langsung saja teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat ada manajemen kinerja, yang manajemen kinerja ini merupakan poin pertama tadi dalam pembahasannya. Nah, namun sebelum saya menjelaskan tentang apa sih manajemen kinerja, saya akan sedikit memberi gambaran tentang pentingnya manajemen kinerja untuk di masa yang akan datang. Nah, di sini ada nggak sih teman-teman yang pernah gitu ya, yang pernah diberikan tugas oleh dosen ataupun atasan teman-teman, tapi teman-teman itu bingung gitu, harus ngambil yang mana dulu gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini manajemen kinerja dibutuhkan teman-teman, karena untuk mengambil keputusan teman-teman untuk mengerjakan tugas tersebut gitu ya. Itu teman-teman gambaran sedikit tentang gambaran pentingnya manajemen kinerja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan manajemen kinerja? Jadi manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara efektif dan efisien melalui kinerja individu dan tim. Ini mencakup ada perencanaan, ada pemantauan, ada evaluasi, dan pengembangan karyawan agar sesuai dengan arahan strategi perusahaan. Nah, jadi manajemen kinerja ini merupakan rancangan yang sistematis untuk menyelesaikan tujuan individu dan tim ya teman-teman. Kenapa dibilang sistematis? Karena di sini ada yang namanya perencanaan. Setelah ada perencanaan, tentunya kita ada pemantauan. Setelah kita pantau, apa sih yang harus dievaluasi ya? Pastinya dong setiap perusahaan ataupun pekerjaan
ada yang namanya evaluasi untuk melihat apa sih perkembangan dari perencanaan ataupun pemantauan tadi yang kita lakukan. Setelah adanya evaluasi, kita adakan pengembangan. Untuk apa sih pengembangan ini diadakan? Ya untuk kita tentunya untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Karena kenapa? Kalau misalkan ada pengembangan, berarti ada kinerja yang bagus dong. Nah, kinerja yang bagus ini harus diapakan? Ya harus kita kembangkan. Sedangkan untuk kinerja yang jelek, ya tentu kita harus evaluasi dan perbaiki terlebih dahulu. Adapun tujuan dari manajemen kinerja ini yang pertama, ada yang pertama itu untuk menyelaraskan secara individu dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Yang ketiga itu untuk menyediakan dasar pengembangan karir dan pemberian kompensasi. Nah, itu adalah salah satu penjelasan dari manajemen kinerja. Selanjutnya ada tentang kepemimpinan kinerja. Jadi teman-teman, kepemimpinan kinerja adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada pencapaian hasil dan pengelolaan kinerja bawahan secara aktif dan berkelanjutan. Adapun untuk peran seorang pemimpin dalam kinerja, yang pertama itu yaitu harus menetapkan ekspektasi kinerja yang jelas. Jadi harus memiliki gambaran apakah keputusan ini baik atau buruk gitu ya teman-teman. Kedua itu memberikan motivasi dan arahan strategis. Tiga, memberikan coaching dan umpan balik secara reguler. Empat, menjadikan rules model dalam perilaku dan etos kerja. Jadi seorang pemimpin yang baik yaitu tidak hanya memberikan perintah kepada bawahannya, tapi juga memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada karyawan atau bawahannya, sehingga gaya kepemimpinan yang dia berikan itu mampu membangun kinerja di dalam perusahaan tersebut gitu ya teman-teman, sehingga perusahaan itu terasa hidup dan terasa nyaman untuk karyawan-karyawannya. Adapun gaya kepemimpinan terkait manajemen kinerja ini, pertama itu transformal, di mana transformal ini fokus pada inspirasi dan perubahan. Kedua itu transaksional, yang dimana transaksional ini fokus pada penghargaan dan hukuman. Yang ketiga ada servant leadership, yang mana servant leadership ini fokus pada pengembangan orang lain. Nah teman-teman, jadi tadi itu tentang pengertian tentang kepemimpinan manajemen kerja. Jadi bahwa pemimpin itu tidak hanya memberikan teori ataupun memberikan perintah kepada bawahannya, tetapi seorang pemimpin yang baik yaitu memberikan motivasi ataupun menginspirasi karyawan-karyawan yang ia pimpin ataupun bawahan-bawahan yang ia pimpin, sehingga diharapkan ketika seorang pemimpinnya juga baik, nanti bawahan-bawahannya itu dapat mengikuti gaya kepemimpinan yang dipimpin oleh dia, sehingga perusahaan tersebut mencapai pencapaian yang diinginkan. Selanjutnya ada yang namanya pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Sistem manajemen dalam kinerja yaitu konsepnya sistematik ya teman-teman, yang dimana kita itu melihat manajemen kinerja ini sebagai bagian dari sistem organisasi yang saling terhubung antara input, proses, output, outcome, dan feedback. Adapun komponen sistematiknya itu yang pertama dari input, sumber daya manusia, teknologi, dana. Yang kedua ada proses, aktivitas kerja, dan manajerial. Yang ketiga ada output, produk atau layanan yang dihasilkan. Yang keempat ada outcome, yang dimana outcome ini adalah dampak pada pengguna ataupun organisasi. Yang kelima ada feedback, yaitu umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, adapun manfaat pendekatan sistem dalam manajemen kinerja ini, yang pertama yaitu untuk mematakan keterkaitan antara fungsi, menghindari silo dalam organisasi, serta meningkatkan akuntabilitas menyeluruh ya.
Nah, teman-teman, tidak terasa di sini kita sudah masuki materi tentang teknik strategi dan analisis kebutuhan kompetensi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teknik dan analisis kebutuhan kompetensi ini? Jadi kebutuhan kompetensi atau kompetensi adalah proses identifikasi kompetensi yang dibutuhkan agar seorang itu mampu menjalankan tugasnya secara optimal sesuai strategi organisasi gitu ya teman-teman. Adapun langkah-langkah yang harus dicapai, yang pertama itu harus mengidentifikasi posisi terlebih dahulu dan peran kunci. Yang kedua kita harus petakan kompetensi inti dan teknis. Yang ketiga kita harus membandingkan antara kompetensi ataupun aktual PS ideal. Yang keempat, kita tentukan gap terlebih dahulu, gap kompetensi ini. Yang kelima itu kita harus merancang program pengembangan. Nah, itu teman-teman tadi langkah-langkah untuk menganalisis kompetensi tadi. Adapun strategi yang harus kita gunakan, yang pertama itu kompetensi teknis, yang dimana kompetensi teknis ini sesuai di bidang pekerjaannya teman-teman. Ya, kedua itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini tentang kerja tim. Yang ketiga ada kompetensi kepemimpinan, yaitu tentang pengambilan keputusan visioner. Yang keempat yaitu terakhir tentang pengembangan pelatihan coaching ataupun job relation. Nah, pertanyaannya, pentingan mana sih tentang soft skill ataupun hard skill ya teman-teman? Sebenarnya dua-duanya itu sangat penting dan saling berkaitan teman-teman. Jadi kompetensi paling penting dalam dunia saat ini adalah kombinasi yang harmonis antara soft skill dan hard skill. Namun di dalam era digital saat ini yang serba cepat dan kolaboratif, tentunya soft skill ini justru lebih dominan ataupun menjadi penentu keberhasilan jangka panjang. Nah, hard skill penting, tetapi hard skill ini tidak cukup tanpa soft skill ya teman-teman. Seperti contoh hard skill misalnya, kok bisa teman-teman bisa menghasilkan coding, akuntansi, analisis data, serta desain grafis. Tetapi tanpa adanya soft skill, teman-teman tidak akan bisa menjadikan hard skill itu menjadi sempurna ya teman-teman. Soft skill ini adalah kemampuan sosial ataupun emosional teman-teman dalam berbicara ataupun cara teman-teman memberikan gambaran tentang teman-teman itu bisa mengoperasikan hard skill itu sendiri, seperti komunikasi interpersonal yang baik, menjadi seorang pemimpin yang bijak, serta mampu berpikir kritis. Itu adalah merupakan soft skill yang dibutuhkan ataupun yang mampu memberikan teman-teman acuan agar teman-teman itu mampu berkolaborasi antara soft skill dan hard skill itu ya teman-teman. Nah, itu adalah teknik strategi dan analisis kebutuhan kompetensi. Selanjutnya ada tentang teknik pengukuran kinerja, yang dimana teknik pengukuran kinerja ini mencakup dalam metode untuk menilai seberapa baik individu, tim atau organisasi itu mencapai tujuan kerja yang telah ditetapkan ya teman-teman. Seperti pengukuran ini itu penting untuk mengetahui efektivitas kerja yang dan dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Dari tujuan pengukuran kerja ini adalah untuk menilai produktivitas dan kontribusi karyawan, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu atau tim, untuk memberikan dasar untuk memberikan inisiatif, pelatihan ataupun promosi, serta memastikan keselarasan tujuan individu dan tujuan organisasi ya teman-teman. Yang terakhir adalah teknik strategi dan analisis kebutuhan kompetensi. Analisis kebutuhan kompetensi adalah proses mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi kita itu harus menganalisis dulu nih. Jangan ketika kita teman-teman contoh menjadi seorang HRD, teman-teman tidak bisa langsung menerima karyawan yang melamar, tapi teman-teman harus mengecek dulu nih, apakah si karyawan tersebut itu mampu mengoperasikan kebutuhan ataupun kekosongan yang ada di perusahaan atau tidak, sehingga nanti ketika teman-teman mampu
mengalokasikan antara si skill karyawan dengan lowongan kerja yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, otomatis perusahaan itu mampu memberikan korelasi antara si karyawan dengan lowongan kerja yang dibutuhkan ya teman-teman. Nah, strategi reinforcement dalam konteks ini berarti penguatan atau peningkatan kembali kompetensi karyawan melalui berbagai pendekatan agar kinerja individu dan organisasi dapat meningkat secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari reinforcement kompetensi ini adalah untuk menyesuaikan kemampuan karyawan dengan tuntutan kerja yang terus berkembang. Jadi, selain adanya pengembangan karir, di sini juga dibutuhkan yang namanya pelatihan karyawan, yaitu tadi untuk menyesuaikan ataupun mengembangkan kemampuan karyawan dalam bekerja gitu kan. Apalagi di era digital ini ya teman-teman. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM secara strategis. Yang ketiga itu mencegah penurunan performa akibat keterampilan yang usang. Serta yang terakhir untuk mempersiapkan karyawan itu menghadapi perubahan teknologi, pasar, struktur organisasi ya teman-teman. Nah, mungkin itu dari beberapa materi yang saya sampaikan terkait manajemen kinerja ya teman-teman. Adapun kesimpulannya di sini adalah manajemen kinerja merupakan proses menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas individu dan organisasi melalui perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan. Seorang pemimpin kinerja yang sangat krusial dalam membimbing karyawan mencapai target melalui arahan strategis, motivasi, serta evaluasi yang konstruktif. Pendekatan sistem dalam manajemen kinerja itu memberikan pandangan holistik terhadap hubungan antara elemen organisasi, input, proses, output, dan outcome yang mendorong efisiensi dan sinergi. Analisis kebutuhan kompetensi adalah strategis untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan ataupun kompetensi yang relevan dan siap menghadapi tuntutan kerja dan perubahan. Teknik pengukuran kinerja seperti KPI, balance scale, scorecard, dan 360% feedback sangat penting dalam menilai kontribusi nyata karyawan terhadap tujuan organisasi secara objektif dan terukur, serta strategi kompetensi yang berkelanjutan seperti talent mapping dan succession planning membantu organisasi itu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk masa depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan ataupun saya sampaikan. Mohon maaf bila mana yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangannya ataupun masih banyak poin-poin yang tidak memenuhi syarat dalam penyampaian materi-materi yang teman-teman harapkan ya teman-teman. Mungkin cukup itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.